night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Niken Sri Akbarwati, NIM 231101114, Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 2. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ulangan akhir semester atau ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Berpikir merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang, tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Tetapi tidak semua dari mereka itu yang berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-hariannya. Pada hakikatnya, filsafat itu dimulai dengan rasa ingin tahu dan dengan rasa ragu-ragu. Berfilsafat itu didorong untuk mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Adapun karakteristik berpikir filsafat adalah sifat yang menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri, tapi ingin melihat hakikat ilmu dan konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dengan demikian, kita dapat menjawab pertanyaan, orang berfilsafat itu selalu berpikir, tapi apakah orang berpikir itu selalu berfilsafat? Jawabannya belum tentu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, sehingga orang yang berfilsafat itu akan selalu berpikir terhadap apa yang ingin diketahuinya dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul. Dalam hal ini, orang yang berfilsafat akan berpikir secara kritis untuk menjawab keingintahuannya dengan menggunakan kemampuan pikirnya. Filsafat mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan semua persoalan-persoalan dalam jangkauan rasio manusia secara kritis, rasional, dan mendalam. Adapun kesimpulan-kesimpulan filsafat, manusia yang selalu cenderung memiliki watak subjektivitas. Sedangkan orang yang berpikir tidak selalu berfilsafat. Hal ini terjadi karena orang yang berpikir tidak selalu mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan persoalan-persoalan yang ada secara kritis. Selain itu, orang yang berpikir pada umumnya hanya memikirkan sesuatu itu hanya sebatas angan-angan saja dan tidak direalisasikan secara aktual. Filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewarisan kisah-kisah dalam bentuk dongeng, takhayul yang diceritakan turun-menurun kepada masyarakat pada suatu daerah, di mana sebiadabnya suatu daerah tersebut pasti memiliki kisah, dan kisah-kisah tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi suatu kepercayaan yang diyakini memiliki kebenaran di dalamnya, yang mendorong masyarakatnya untuk mencari sesuatu kebenaran tersebut dari kisah-kisah yang diwariskan. Orang-orang Greek pada zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan takhayul. Namun, dari takhayul dan dongeng tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari sebuah pengetahuan semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong lahirnya filsafat menurut Hatta adalah karena adanya kisah, dongeng, takhayul yang senantiasa berkembang sehingga timbul filsafat. Karena keinginan untuk mengetahui kebenaran pada cerita-cerita tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat dalam lahirnya filsafat. Keindahan alam yang besar, terutama ketika malam hari. Hal tersebut membuat keingintahuan orang-orang bangsa Yunani untuk mengetahui rahasia keindahan alam tersebut. Keingintahuan akan rahasia alam tersebut akhirnya menimbulkan filsafat juga. Di kawasan barat, diyakini filsafat berasal dari Yunani. Lahirnya filsafat di Yunani berawal dari pencitraan orang-orang Yunani terhadap
alam sekitarnya, yaitu ketakjuban terhadap keindahan, rahasia yang terdapat pada alam semesta. Kemudian dari ketakjuban tersebut timbul suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Dan ketika kebenaran dari pertanyaan mereka telah terjawab, maka akan timbul keinginan tahuan berikutnya, yaitu kebenaran tentang jawaban yang mereka peroleh. Dari situlah filsafat yang sederhana mulai dirancang secara sistematis untuk dapat menemukan jawaban yang lebih baik. Karena filsafat dimulai oleh orang Yunani yang merasa takjub terhadap keindahan alam, itu membuat mereka ingin mengetahui rahasia-rahasia alam ini. Contoh, Plato mengatakan bahwa filsafat itu dimulai dari ketakjuban. Lantas, sikap heran atau takjub itu menimbulkan pertanyaan atau melahirkan sikap bertanya, dan pertanyaan itu akan dipertanyakan kembali karena ia selalu sangsi atas kebenaran yang ditemukannya itu. Kesangsian itu lalu mulai menimbulkan sifat kritis, maka saat itu filsafat mulai muncul. Berikutnya, mengapa angan-angan melahirkan filsafat? Angan-angan melahirkan filsafat adalah perjalanan pemikiran kreatif yang membawa konsep dan ide-ide baru, mendorong refleksi mendalam tentang makna hidup, pengetahuan, dan eksistensi manusia. Menurut aliran idealisme yang dikemukakan oleh Plato, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita, dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dari pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Sebagai contoh cita-cita, yaitu cita-cita Bapak Isjoni untuk menjadi guru merupakan panggilan dari hati nurani, dan saat ini telah tercapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, periodisasi filsafat Yunani. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 Pramasehi sebagai tonggak sejarah penutup abad ke-8 Yunani. Periode Yunani kuno ini lazim disebut dengan periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli fikir alam, di mana arah dan perhatiannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala yang bersifat filsafati, yaitu berdasarkan akal fikir, dan tidak berdasarkan pada mitos. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta atau art yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Periode pada Yunani kuno ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Pra-Sokrates. Masa filsafat Pra-Sokrates yaitu pada perkiraan abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah Yunani. Pada era Pra-Sokrates, semua pemikiran dari filsuf era ini memiliki fokus utama, yaitu mencari jawaban atas asas terjadinya alam. Filsuf era Pra-Sokrates dikenal dengan pemikiran ilmiah atau menggunakan akal secara serius, yang berarti akal mulai ke depannya. Akan tetapi, cara berfilsafatnya masih terpengaruh oleh kepercayaan. Zaman Pra-Sokrates mencakup filsafat tentang alam dari para pemikir, yaitu Miletos, Thales, Parmenides, dan beberapa filsuf alam lainnya, dan para otomatis. Yang kedua itu periode Sokrates. Filsafat pada era ini sering disebut dengan filsafat periode klasik. Era Sokrates ini belum sampai pada sistem filosofi yang utama, di mana pemberian nama klasik kepada filosofi dapat dilakukan sendirinya. Era ini menjadi pembuka jalan untuk era selanjutnya, yaitu mencari kebenaran namun belum mampu untuk menegakkan suatu pandangan. Selanjutnya, periode pasca Sokrates. Filsafat pada era ini menjadi era yang membahas tentang pemikiran dari filsuf-filsuf sebelumnya dan dikembangkan menjadi filsuf yang baru. Adapun tokoh-tokoh yang ada pada filsafat Yunani kuno itu, yang pertama Thales.
Thales mengembangkan filsafat alam, kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Menurut pendapatnya, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Sebagai ilmuwan pada masa itu, ia mempelajari magnetis dan listrik yang merupakan pokok soal fisika. Tokoh yang kedua itu Anaximandros. Ia adalah orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi geografi. Jadi, ia merupakan orang pertama yang membuat peta bumi. Ia berhasil memimpin sekelompok orang yang membuat kota baru di Apollonia, Yunani. Pemikirannya dalam memberikan pendapat tentang arche, yaitu asas pertama alam semesta. Ia tidak menunjuk dan memilih pada sesuatu yang tidak diamati indera, yaitu to apeiron, sebagai sesuatu yang tidak terbatas, abad sifatnya, tidak berubah-ubah dan pada segala-galanya, dan sesuatu yang paling dalam. Tokoh yang ketiga yaitu Pythagoras. Menurut Pythagoras, kearifan yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Oleh karenanya, ia tidak mau disebut sebagai orang arif seperti Thales. Akan tetapi, menyebut dirinya sebagai filosofos, yaitu pencipta kearifan. Istilah filosofos ini kemudian menjadi filosofia yang terjemahkannya secara harfiah adalah cinta kearifan atau kebijaksanaan. Sampai sekarang, secara etimologis dan singkat sederhana filsafat dapat diartikan sebagai cinta kearifan atau kebijaksanaan, yaitu love of wisdom. Tokoh selanjutnya, Xenophanes. Pendapatnya yang termuat dalam kritik terhadap Homerus dan Herodotus, ia membantah adanya antropomorfisme Tuhan, yaitu Tuhan yang digambarkan sebagai manusia. Karena manusia selalu mempunyai kecenderungan berpikir, Tuhan pun seperti manusia yang bersuara, berpakaian, dan lain-lain. Tokoh yang selanjutnya itu Herakleitos. Ia mendapat julukan si gelap, karena untuk menelusuri gerak pikirnya sangat sulit. Hanya dengan melihat fragmen-fragmennya, ia mempunyai kesan berhati tinggi dan sombong sehingga dia mudah menelah kebanyakan manusia untuk mengatakan jahat dan bodoh. Juga mencela orang-orang terkemuka di negeri Yunani. Tokoh selanjutnya Parmenides. Dialah yang pertama kali memikirkan tentang hakikat ada atau being, menuntut penuturan Plato. Pada usia 65 tahun, bersama Zeno berkunjung ke Athena untuk berdialog dengan Socrates yang masa itu Socrates masih muda. Karya-karyanya berbentuk puisi. Selanjutnya, Zeno. Zeno lahir di Elea dan murid dari murid Parmenides. Menurut Aristoteles, Zenolah yang menemukan dialektika, yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu pengandaian atau hipotesis, dan dari hipotesis ditarik suatu kesimpulan. Tokoh selanjutnya itu Empedokles. Lahir di Akragos, Pulau Sicilia. Ia sangat dipengaruhi oleh ajaran kaum Pythagorean, Parmenides, dan Refisme. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub bin Ishaq dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang melahirkan ide filsafat, dan beliau juga yang menegaskan bahwa ajarannya adalah agama Islam yang tidak jauh berbeda dengan filsafat atau falsafah. Sehingga keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Al-Kindi tidak hanya cemerlang sebagai filsuf atau pemikir Islam yang diakui negara-negara barat, namun juga banyak melahirkan karya-karya disiplin ilmu lain seperti aritmatika dan musik. Tokoh yang selanjutnya itu Al-Farabi. Al-Farabi atau dikenal juga dengan nama Abu Nasir Muhammad bin Farag Al-Farabi adalah seorang cendekiawan dan filosof muslim yang berusaha menyatukan beberapa mazhab. Di antaranya adalah mazhab atau fiqhiyah yang berkembang lebih awal pada masa filosof Yunani, seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Al-Farabi juga berpendapat bahwa filsafat pada hakikatnya mempunyai suatu tujuan, yaitu pencarian kebenaran terhadap sesuatu. Selanjutnya, Ibnu Sina.
Ibnu Sina dikenal sebagai ilmuwan di bidang kedokteran. Ibnu Sina juga dikenal sebagai filosof Islam. Dia meyakini bahwa segala kecerdasan atau akal berasal dari Tuhan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dasar segala ilmu pengetahuan juga berasal dari Tuhan. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa esensi berada dalam akal dan bentuk berada di luar akal. Ia juga membahas metafisika dan filsafat tentang jiwa. Tokoh selanjutnya itu Al-Ghazali. Al-Ghazali atau Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali atau yang lebih dikenal sebagai Al-Ghazali adalah salah seorang filsuf ternama yang berasal dari daerah Tusi yang merupakan bagian dari negara Persia. Al-Ghazali banyak menghasilkan karya di bidang filsafat, dan ia pada mulanya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa ditangkan dengan menggunakan panca indera manusia. Al-Ghazali lebih cenderung percaya terhadap akal daripada kelima panca indera. Di zamannya, ia pernah menjadi guru besar di Nizamiyah, Baghdad, selama 4 tahun. Beberapa kitab karangan Al-Ghazali yang terkenal antara lain Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, dan Al-Muqniq min Ad-Dalal. Selanjutnya yaitu Ibnu Miskawayh. Nama lengkap beliau yaitu Abu Ali Al-Khazin Ahmad Ibnu Muhammad bin Yaqub bin Miskawayh, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Miskawayh, atau ada yang menyebutnya Miskawayh saja. Ibnu Miskawayh adalah seorang filsuf muslim yang memutuskan perhatiannya pada etika Islam. Sebenarnya, ia juga sebagai seorang sejarawan, tabib, ilmuwan, dan sastrawan. Pengetahuannya tentang kebudayaan Romawi, Persia, dan India sangat luas. Begitu juga tentang filsafat Yunani. Selanjutnya itu pentingnya ilmu dalam Al-Quran. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam memotivasi pencarian pengetahuan. Al-Quran mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang sebagai bentuk ibadah dan pemahaman terhadap ciptaan Allah. Ilmu berdasarkan Al-Quran membawa manfaat spiritual dan praktis, membantu manusia untuk menggali pengetahuan dengan etika, keadilan, dan tujuan moral yang diselaraskan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia itu unggul terhadap makhluk-makhluk yang lain. Itu guna menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia itu menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Al-Quran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. Sekularisme Barat menekankan pemisahan antara urusan agama dan negara. Ini mengandalkan prinsip bahwa kebijakan publik, hukum, dan institusi negara harus terpisah dari pengaruh agama. Masyarakat sekuler cenderung menghargai pluralisme dan kebebasan beragama, dengan penekanan pada rasionalitas dan hak asasi manusia. Selanjutnya, konsep filsafat Islam. Filsafat Islam menggabungkan unsur keagamaan dengan pemikiran filosofis. Meskipun ada keragaman pandangan, beberapa elemen sentral melibatkan integrasi ajaran agama Islam dengan rasionalitas dan filsafat. Pemikir Muslim sering mencari harmoni antara wahyu agama dan akal budi dalam memahami realitas dan moralitas. Perbedaan dari keduanya itu terletak pada pendekatan terhadap peran agama dalam urusan publik dan pribadi, di mana sekularisme Barat menekankan pemisahan yang lebih tegas, sementara filsafat Islam cenderung melihat agama sebagai panduan integral dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya.
Dalam buku Filsafat Agama, yaitu Titik Temu Akal dengan Wahyu karangan Dr. Haji Hamzah Ya'qub, dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat. Menurut objek, yaitu yang pertama, ada umum, yaitu penyelidikan apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia, yang berasal dari kata Yunani onontos, yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainat. Yang kedua yaitu ada mutlak. Adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, dan harus terus ada karena adanya dengan pasti, yang merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Theodicia, dan dalam bahasa Arab ilah atau Allah. Yang ketiga yaitu komologia. Yang ketiga yaitu komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adalah itu karena dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak, mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. Selanjutnya yaitu ada antropologia. Antropologia atau filsafat manusia, karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuan-kemampuannya, dan apakah pendorong ketindakannya. Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Selanjutnya ada etika. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan lain-lain makhluk. Yang terakhir, yaitu ada logika. Logika ialah filsafat akal budi, dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi, maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran. Dengan segera timbul pula soal, apakah kebenaran itu dan sampai di manakah kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia. Maka, penyelidikan akal budi itu disebut filsafat akal budi atau logika. Penyelidikan bahan atau aturan berpikir disebut ilogika. Penyelidikan bahan dan aturan berpikir disebut ilogika minor. Adapun yang menyelidiki isi berpikir disebut logika mayor. Filsafat akal budi ini disebut epistemologi, dan ada pula yang menyebut kritia sebagai akal yang menyelidiki akal. Selanjutnya yaitu peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir. Berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari atau untuk mencari solusi bagi sebuah permasalahan. Jika ditelaah secara mendalam, begitu banyak manfaat serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang lain tidak pernah memikirkannya. Karena filsafat merupakan induk dari semua ilmu. Beberapa manfaat berpikir filsafat yaitu mengejarkan cara berpikir kritis sebagai dasar dalam mengambil keputusan, menggunakan akal secara proporsional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya mengapa setiap kaum intelektual diharapkan untuk selalu berpikir filsafat kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun ia berada. Apalagi seorang hakim yang harus selalu berpikir filsafat radikal, universal, konseptual, koheren, dan konsisten, dan sistematis dalam memutuskan suatu perkara. Filsafat itu membawa kita berpikir secara mendalam,
Maksudnya untuk mencari kebenaran substansial atau kebenaran yang sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek, serta menuntut kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir secara mendalam sampai pemahaman secara hakikat. Maka dari itu bisa dikatakan filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang metode berpikir secara komprehensif sehingga bisa disimpulkan bahwa guna belajar filsafat adalah untuk bisa menganalisa dan mencari solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan realita, serta solusi itu bisa direalisasikan. Berpikir ada 5 ciri berpikir filsafat, dan dari kelima tersebut patutlah selalu digunakan dalam tiap kali sedang berpikir, dan terlebih lagi ketika sedang menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun, tidak hanya dengan itu, kita pun juga harus mengkontekstualisasikan dengan setiap kebenaran dalam berpikir, karena pikiran yang benar hanyalah berasal dari praktik sosial manusia, agar dapat memahami dan mengerti kenyataan sosial yang ada di sekeliling kita. Materi peran filsafat untuk membangun kerangka berpikir tadi adalah materi terakhir dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.